asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita dibangkitkan kembali setelah tidur kita yang panjang, bisa beraktivitas seperti sedia kala, memulai kegiatan dengan sholat jamaah. Setelah sholat jamaah dilanjutkan dengan taklim mendalami firman Allah dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Semoga kegiatan yang positif, yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia dan keluarganya serta seluruh umatnya yang senantiasa taat dan patuh menjalankan agamanya. Semoga dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara para jamaah yang saya hormati, mohon maaf menahan kepulangannya barang 10 menit ke depan untuk melanjutkan kajian kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 49, masih melanjutkan ayat yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Di sini Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengingat ketika Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun ini adalah seorang pembesar, seorang raja, seorang penguasa. Di dalam sejarah disebut dengan Ramses I, Ramses II, Ramses III. Menggantikan Raja Hyksos pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu pada zaman Nabi Yusuf, penguasa itu disebut Malak, sang penguasa. Maka pada zaman Musa, penguasa tadi dinamai Fir'aun. Satu rezim yang sangat besar kekuasaannya. Karena besarnya kekuasaan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun, dengan cara yang jujur, dengan cara yang curang, dengan cara yang kotor, dengan cara yang bersih, akan senantiasa dipertahankan. Agar apa? Agar terus-menerus berkuasa, sebagaimana Fir'aun ini. Fir'aun menginginkan berkuasa untuk selamanya. Ancaman yang paling memungkinkan untuk melengsarkan kekuasaan Fir'aun itu hanya dari kalangan Bani Israel. Karena apa? Karena kalangan Bani Israel itu berkembang cukup pesat setelah dibawa oleh Yusuf alaihissalam ke Mesir dalam waktu 400 tahun. Itu sudah semacam
mendominasi daripada keberadaan bangsa Kipti, bangsa asli daripada bangsanya Fir'aun tadi. Maka Fir'aun khawatir nanti kekuasaannya akan direbut oleh Bani Israel. Maka Ramses ini atau Fir'aun ini menimpakan azab yang berat kepada Bani Israel supaya tidak berkembang. Di dalam ayat itu disebutkan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi menyembelih menimpakan sesal yang sangat berat kepadamu, menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa di dalam kemanusiaan. Ada seorang yang membasmi, seorang yang melaksanakan genosida untuk meniadakan satu bangsa dengan menyembelih. Maka di dalam sejarah itu disebutkan bahwa anak-anak yang lahir dari kalangan Bani Israel, yang lahir laki-laki itu supaya dibunuh atau disembelih. Anak-anak yang lahir perempuan dibiarkan hidup. Tapi di balik itu juga kalangan bangsa Mesir Kipti juga khawatir karena bagaimanapun bangsa Bani Israel itu juga istilahnya menyumbang tenaga kerja yang tidak sedikit untuk pembangunan Mesir, berupa membuat piramid-piramid, membuat tempat-tempat pemujaan. Maka dipakai kata anjainakum, itu artinya selang-seling. Jadi membunuhnya tidak terus-menerus. 1 tahun diadakan peraturan membunuh anak yang lahir laki-laki, 1 tahun ditiadakan. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa itu lahir pada saat tiadanya peraturan dibunuhnya anak laki-laki, maka dia selamat. Nabi Musa lahir pada saat peraturan anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Maka Nabi Musa lahir dengan diselamatkan oleh Allah lewat dikelekke kali dalam sejarahnya. Dikelekke kali, dihanyutkan ke Sungai Nil, kemudian ditemu oleh keluarga kerajaan, keluarga Fir'aun. Maka Musa dipelihara di dalam kerajaan tadi, dibesarkan di sana, mendapatkan jaminan hidup dari kerajaan. Kalau Allah berkehendak sesuatu itu, Allah punya rencana yang sangat jitu. Maka orang yang dikhawatirkan akan merontokkan kerajaan Mesir tadi tidak ada di jauh-jauh dari lingkungan kerajaan. Dia sudah ada di sana sejak kecil. Inilah rencana Allah yang tidak pernah diketahui oleh Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Maka Fir'aun ini terus-menerus melaksanakan operasi intelijen, istilahnya kalau zaman sekarang. Terus memburu anak laki-laki yang lahir, terus dibunuh, terus disembelih, terus dihabisi. Tapi rencana Allah tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maka kita diingatkan juga seperti Bani Israel diingatkan untuk mengingat sejarah masa lampau. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita bisa memperoleh hikmah kejatuhan dan kebangkitan suatu bangsa. Apa sebabnya bangsa itu jatuh? Kita hindari.
Dan apa sebabnya satu bangsa itu bisa bangkit? Nah, kita tiru, kita contoh. Agar apa? Agar perjalanan hidup diri kita masing-masing dan perjalanan hidup bangsa ini bisa meniru perjalanan hidup yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tapi bagaimanapun orang-orang yang dolim itu akan memperoleh balasan yang setimpal dengan kedolimannya. Kalaulah tidak tertera di dalam kitab-kitab sejarah Islam, maka kita bisa melihat riwayat atau sejarah cerita dari orang-orang yang berbuat aniaya kepada sesama manusia. Tidak ada yang hidup mulia bagi mereka yang berbuat aniaya. Kita lihat Hitler, Mussolini, kemudian tokoh-tokoh perusak, tokoh-tokoh perusak negeri-negeri yang telah dibangun. Akhir hayatnya itu mengerikan. Akhir hayatnya itu sangat menakutkan, sangat memalukan. Kita lihat juga seorang tokoh dari Turki, namanya Kemal Atatürk. Ya, pernah mendengar itu, katanya sampai sekarang itu kuburannya itu berbau sengak, berbau busuk, berbau bacin. Karena Kemal Atatürk itu seorang tokoh yang ada di tengah-tengah kerajaan, tetapi orang yang mula-mula menghapus, orang yang mula-mula meniadakan syariat Islam, meniadakan kekhalifahan Islam, itu adalah Kemal Atatürk. Hidupnya sangat sengsara, tanah untuk pekuburannya konon kabarnya tidak mau menerima kehadirannya. Ini bisa kita lihat di YouTube yang pernah beredar. Demikian juga kita pada kehidupan kita di dunia ini. Mari kita senantiasa belajar tentang sejarah, belajar tentang masa lampau, belajar tentang perjalanan hidup seseorang, baik tokoh maupun orang biasa. Yang bisa kita teladani, tentunya kita teladani, yang harus kita hindari, kita hindari. Maka Allah memperingatkan kepada Bani Israel tadi, wa idnat zainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari keluarga Fir'aun yang telah menimpakan kepadamu azab, menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Ini adalah satu pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita dalam hidup itu akan senantiasa bisa memetik hikmah, bisa memetik arti daripada perjalanan hidup seseorang. Yang baik kita contoh, kita teladani, yang tidak baik kita hindari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya, bisa memberikan inspirasi di dalam hidup untuk senantiasa berbuat kebajikan di dalam sisa umur yang masih ada, dan senantiasa berharap semoga Allah mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin, dan memasukkan kita ke dalam surganya karena amal kebaikan yang telah kita lakukan disertai dengan rahmatnya Allah yang telah disiapkan untuk kita semuanya. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.